Mobil Iuran Keluarga. Bab 8 dan 9. Karya, Mulyanapku. Aduh, Bu Hana. Saya nggak tahu ibu bawa Yasmin hari ini. Harusnya saya siapkan pengasuh tadi. Bu Lia, kepala HRD, menyambutku di depan pintu. Sini, Bu, biar Yasmin saya saja yang gendong. Pinta Bu Eli bersiap mengambil Yasmin dari gendonganku. Nggak apa-apa, Bu Eli. Biar saya saja. Yasmin kesini lagi pengen lihat pabrik mobil, katanya. Ucapku sambil tersenyum. Oh, baik, Bu. Nanti saya bawakan mainan ke ruangan ibu, ya? Ucap Bu Lia mencium pipi Yasmin. Iya, Bu Eli. Makasih banyak, ya. Aku membawa Yasmin ke ruanganku. Ruangan luas dengan pemandangan kota dari lantai 10. Yasmin dengan riang bermain dengan miniatur mobil-mobil mewah di atas meja kerjaku yang terbuat dari kayu jati kualitas wahid. Baru saja aku hendak memeriksa laporan penjualan bulanan, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari grup WhatsApp keluarga bertajuk, Keluarga Berkah MPV. Mas Indra, foto Siska sedang menyetir mobil iuran. Mas Indra, alhamdulillah, mobil iuran sudah jalan 4 bulan tetap kinclong. Siska makin jago nyetir. Hana, jangan lupa transfer uang ibu buat DP gaji pengasuh ya. Jangan telat, ibu butuh uang soalnya. Siska, iya nih, Mbak Hana. Mobilnya enak banget. Tadi aku nggak sengaja nyerempet dikit di parkiran minimarket. Tapi Mas Indra bilang nggak apa-apa. Nanti Mbak Hana yang bayar servisnya di kantor Mbak. Kan bisa dapat diskon karyawan, ya kan Mbak? Aku hanya membaca pesan itu tanpa niat membalas. Diskon karyawan. Mereka pikir showroom ini bengkel tambal ban apa? Aku meletakkan kembali ponselku ke meja kemudian mengecek beberapa bekas yang tadinya dibawa Pak Santo, kepala bagian keuangan. Sesekali aku juga bermain dengan Yasmin. Putri kecilku itu tampak begitu bahagia. Tidak terasa waktu sudah siang, aku bersiap mengajak Yasmin makan di restoran depan kantor. Namun tiba-tiba, telepon kantorku berdering. Dari resepsionis di lantai bawah. Halo, Bu Hana. Maaf mengganggu. Di bawah ada seorang pria yang mengaku sebagai suami ibu. Namanya Pak Indra. Beliau memaksa masuk karena katanya mau mengantarkan bekal yang tertinggal. Tapi sebenarnya dia terus-terusan memotret unit mobil sport di lobi dengan gaya norak. Petugas keamanan kewalahan. Bu, lapor resepsionis dengan suara terdengar khawatir. Aku memijat pelipisku. Mas Indra kesini? Mau apa dia? Biarkan dia masuk, ucapku dingin. Tapi jangan bawa ke ruangan saya. Bawa dia ke kantin karyawan di lantai dasar. Katakan itu, ruang admin. Baik, Bu. Aku segera berganti pakaian. Aku melepas blazer mahalku dan memakai rompi seragam staf biasa yang biasa kupakai dari rumah. Seragam itu selalu kuganti begitu sampai kantor dan sengaja kusimpan untuk keadaan darurat seperti ini. Aku juga meminta Pak Santo, bagian keuangan, untuk bersikap seolah dia adalah bos galak yang sedang memarahiku. 10 menit kemudian, aku turun ke kantin. Di sana, Mas Indra sedang duduk dengan angku sambil memamerkan kunci mobil MPV iurannya di atas meja, seolah itu adalah kunci jet pribadi. Lama banget sih, Han. Omelnya begitu aku duduk. Nih, tas bekal kamu ketinggalan. Ibu marah-marah tadi. Katanya kamu sengaja ninggalin biar bisa beli makanan enak di luar. Buang-buang duit aja. Lanjut Mas Indra dengan suara keras, sengaja agar didengar karyawan lain. Makasih, Mas. Harusnya nggak usah repot-repot kesini, jawabku pelan. Mas Indra berdiri, lalu melihat sekeliling kantin yang luas dan mewah itu. Itu mobil yang di depan tadi, yang warna merah, itu harganya berapa? Bisa nggak kamu dapat harga? Orang dalam, buat Mas? Mas rencana mau jual mobil iuran itu, terus ganti yang lebih gaya. Masa supervisor kayak aku bawaannya MPV mulu. Mas Indra merayu. Itu harganya 3 miliar. Mas, diskon karyawan nggak akan sanggup bantu cicilannya, sahutku datar. Pelit banget kamu. Padahal dulu kamu kerja di sini kan lama. Masa nggak punya pengaruh? Mas Indra mendenggus. Oh iya, aku cuma mau ngingetin besok lusa ibu ada acara arisan di rumah. Besok kamu izin aja nggak masuk. Ya, biar bantu ibu masak-masak dan bersihin rumah. Kalau bisa kasbon juga nanti. Ibu perlu duit buat beli bahan-bahan untuk jamuan. Titah Mas Indra seolah aku babu sekaligus ATM berjalan mereka. Baru juga aku mau membantah. Pak
Pak Santo muncul dengan wajah dibuat-buat sangar. Hana, Kenapa malah ngobrol di sini? Itu laporan stok unit limited edition mana? Cepat kerjakan atau saya potong gaji kamu. Mas Indra langsung ciut. Dia melihat Pak Santo yang tampak sangat berwibawa. Maaf Pak Bos. Ini saya suaminya, cuma nganter bekal. Saya nggak peduli kamu siapa. Di sini tempat kerja. Hana, ikut saya ke atas sekarang, bentak Pak Santo keras. Mas Indra menyenggol lenganku sambil berbisik. Tuh kan, apa aku bilang? Kamu itu cuma kacung di sini. Makanya, nurut sama suami biar hidupmu berkah. Ya udah, aku balik dulu. Ingat ya, kasbon nanti. Mas Indra pergi dengan gaya sombong, berjalan menuju mobil MPV-nya yang terparkir paling pojok. Dia tidak tahu, saat dia keluar dari gerbang kantor, aku kembali ke atas, melepas rompi stafku, dan duduk kembali di kursi CEO. Aku kemudian memanggil Pak Dharma. Pak Dharma, mobil MPV putih yang baru saja keluar itu, pastikan dia kena razia uji emisi atau apapun itu di jalan raya nanti. Dan hubungi pihak asuransi mobil iuran mereka. Aku menyesap tehku perlahan. Yasmin tertawa melihat miniatur mobil di tangannya. Besok kita main yang lebih seru ya, sayang, bisikku. Namun, ketenanganku terusik saat sebuah notifikasi masuk ke ponselku dari grup komplek. Foto Bu Yuni sedang berdiri di depan rumah dengan spanduk kecil. Terima jasa sewa mobil keluarga murah. Gila, mobil iuran itu mau mereka sewakan? Baiklah, mari kita buat ini jadi lebih seru. Mobil iuran keluarga, bab 9. Ayo, Bu Rete. Murah saja, cuma 300.000 sehari. Sudah lepas kunci. Mobilnya masih bau pabrik. Yang nyetir selama ini cuma anak saya yang ganteng dan cantik. Suara Bu Yuni terdengar nyaring sampai ke dapur. Aku yang sedang mencuci botol susu Yasmin hanya bisa mengelus dada. Gila, mereka benar-benar nekat menyewakan mobil MPV iuran itu tanpa izin dari pihak asuransi maupun pihak leasing. Tapi Bu Yuni, apa nggak apa-apa? Katanya ini mobil iuran sama menantu ibu juga. Tanya Bu RT ragu-ragu. Bu Yuni tertawa sumbang. Suaranya dibuat-buat meremehkan. Halah, Hana itu cuma numpang nama doang. Uangnya paling berapa sih? Paling hasil dia nyisihin uang belanja dari Indra. Jadi ya, hak sepenuhnya ada di tangan keluarga kami. Hana mah, cuma mantu. Tapi Hana juga kerjakan, Bu. Tiap hari saya lihat dia dijemput mobil mewah. Halah, itu cuma sopir dari kantor. Itu juga cuma mobil biasa. Mewah dari mana? Haha. Bu Yuni tertaja menggejek. Mas Indra masuk ke dapur dengan gaya bos besar. Memakai kacamata hitam yang entah di mana dia beli, tapi diakui sebagai barang branded. Dengarkan. Ibu mau mulai bisnis rent car. Jadi, mulai besok, kamu jangan pernah berani-berani sentuh kunci mobil itu. Kalau ada penyewa, mobil harus standby dalam keadaan kinclong. Kamu yang bagian cuci, ya. Aku menatap suamiku dengan tatapan datar. Mas, menyewakan mobil kredit itu ada aturannya. Kalau ada apa-apa di jalan, asuransi nggak akan mau tanggung jawab karena tujuannya berubah jadi komersial. Ucapku mengingatkan. Mas Indra mendengus, lalu menyentil keningku pelan. Kebiasaan meremehkannya yang paling kubenci. Hana, makanya jadi orang jangan cuma jadi admin. Belajar bisnis. Aturan itu buat orang penakut. Selama kita diam-diam, siapa yang tahu? Udah, mending kamu bujuk bosmu buat kasbon. Ibu butuh masak besar buat lusa. Tapi kamu kan habis gajian. Mas, kenapa harus aku yang mikirin arisan ibu? Siska juga kerja paruh waktu kan? Dia juga punya gaji. Minta sama dia dikit kenapa? Lah, mana bisa? Gaji Siska masih kecil. Cuma cukup buat jajan dia. Gaji mah sudah mas kasih ibu. Katanya mau beli kalung emas buat pamer di pengajian. Makanya kamu yang harus kasbon. 3 juga, ya? Ya nggak bisa dong, Mas. Kan kamu tahu sendiri, gaji admin kecil. Jadi mana bisa aku kasbon sebanyak itu? Jawabku berbohong. Makanya kerja yang benar. Masa kalah sama Siska yang paruh waktu-waktu aja dapat 2 juta. Mas Indra nyerocos sambil mengambil kunci mobil. Hari ini mobil mau dipakai orang proyek buat tinjau lokasi di puncak. Lumayan, dapat 1 juta 2 hari. Orang proyek mau bayar lebih. Pamer Mas Indra jumava. Orang proyeknya sudah dicek SIM-nya, Mas.
Berisik kamu. Kamu itu tugasnya cuma masak, nyuci, sama jaga anak. Urusan duit, biar laki-laki yang atur. Siska lewat sambil menenteng tas kecilnya. Mbak Hana, nanti kalau orang proyeknya balikin mobil, jangan lupa diperiksa ya dalamnya. Kalau ada sampah, Mbak yang bersihin. Oh iya, titip jemuran aku, mendung nih. Mereka bertiga tertawa, merasa sangat cerdas setelah menemukan cara memeras aset tanpa modal. Aku hanya diam, menatap Yasmin yang sedang asyik bermain dengan kunci mobil SUV-ku yang asli, yang kusimpan di dalam kotak mainan usangnya. Dan, malam harinya, badai yang kuprediksi datang lebih cepat. Ponsel Mas Indra berdering berkali-kali saat kami sedang makan malam dengan lauk seadanya karena aku tidak mau lagi memanjakan mereka. Hello? Apa? Keselakon. Di mana? Wajah Mas Indra seketika pucat pasi. Masuk jurang. Kok bisa? Bu Yuni tersedak nasi. Apa, Indra? Mobil kita. Tanyanya dengan suara tercekik. Aku cepat-cepat menyodorkan gelas air dan Bu mertua langsung menenggaknya hingga tandas. Penyewanya bilang remnya blong. Terus mobilnya nabrak pembatas jalan dan masuk ke lereng. Mobilnya ringsek parah. Katanya hampir nggak berbentuk. Suara Mas Indra bergetar hebat. Terus asuransinya gimana, Mas? Tanyaku sambil tetap tenang menyuapi Yasmin. Ya tinggal klaim. Lah, apa susahnya? Bentak Mas Indra padaku, meski tangannya gemetar hebat saat mencari kartu asuransi di dompetnya. Pihak asuransi memberikan jawaban yang sangat menyakitkan bagi Mas Indra keesokan harinya. Claim ditolak. Alasannya jelas, mobil digunakan untuk tujuan komersial, penyewaan tanpa laporan sebelumnya. Ditambah lagi, pengemudinya ternyata tidak memiliki SIM yang sah. Hana, ini pasti kamu yang laporin ke asuransi, kan? Sengaja biar kami rugi. Bu Yuni mengamuk di ruang tamu, membanting bantal sofa. laporin apa, Bu? Kan dari kemarin aku di kantor. Mas Indra sendiri yang bilang aturan itu buat orang penakut. Ternyata, keberanian Mas Indra ada harganya ya? 100 juta buat ganti rugi mobil yang ringsek itu. Sahutku sambil memakai jam tangan Rolex yang kali ini sengaja tidak kututupi. 100 juta? Siska menjerit. Mbak, kamu kan kerja di showroom. Pasti bisa dong bantu urus supaya dapat ganti rugi. Kamu kan adminnya. Admin gak punya kuasa sebesar itu, Siska. Aku tersenyum, mengambil tas, mengendong Yasmin dan bersiap pergi. Mas Mon. Bantu dulu, kali ini saja. Mas Indra memegang linggangku. Bantu apa? Sih, Mas. Kamu kan tahu aku cuma admin, mana bisa bantu urusan begituan. Aku menepis tangan Mas Indra. Ayolah, Masak sih, enggak bisa. Kamu kan admin lama. Minta tolong siapa kayak gitu, buat urusin. Maaf, Mas. Enggak bisa. Duh, benar-benar enggak guna kamu. Ya, Hana. Apa salahnya sih? Kamu bantu suamimu. Hana enggak bisa, Bu. Kalau bisa juga Hana bantu. Halah, enggak bisa apa? Padahal kamu aja yang enggak mau. Dasar mantu enggak ada guna. Pokoknya ibu enggak mau tahu. Sekarang kamu ke kantor dan minta siapa saja buat bantu. Kalau enggak apa, Bu? Aku mengerutkan kening. Sekalian aja kamu enggak usah pulang ke rumah ini. Jadi gembel aja sana kamu di luar. Bu Yuni begitu berapi-api. Oke, jika itu yang ibu mau. Tapi ingat, jika ibu memang minta aku keluar, maka jangan pernah minta aku balik lagi ke sini. Sekali aku melangkah, pantang bagiku untuk kembali. Halah, siapa juga yang minta? Pergi sana, pergi jauh-jauh. Di sini juga nggak guna. Siska ikut berteriak. Mas, apa kamu dengar apa yang dikatakan adik dan ibumu? Tanyaku dengan mata berkaca-kaca. Bohong jika ku bilang aku baik-baik saja saat ini. Meskipun selama tinggal di sini aku diperlakukan kurang menyenangkan. Tapi biar bagaimanapun mereka tetap keluargaku, keluarga suamiku. Tashira lo, Mas pusing. Bukannya membelaku atau menenangkan Mas Indra, malah mengibaskan tangannya seolah mendukung ibu dan adiknya. Baik, jika itu mau kalian, aku akan pergi. Tapi seperti kataku tadi, sekali melangkah, maka jangan harap aku akan kembali menoleh.